teologi reform. Namanya surga dan neraka itu adalah sebuah realitas, ya, sebuah realitas yang kekal dan itu diajarkan dalam Alkitab secara jelas. Surga tempat kehadiran Allah secara penuh, di mana orang-orang yang telah percaya dibenarkan oleh iman menikmati kebaikan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan secara kekal. Wahyu 21 dan juga di dalam Yohanes 14. Neraka adalah tempat pemisahan yang kekal dari Allah, di mana mereka akan mengalami penderitaan, dan tempat itu digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan retak gigi, dengan tangisan dan jeritan yang tiada taranya. Matius 25 juga di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan 9. Sebuah konsep tentang tujuan dari akhir hidup manusia. Hidup manusia berakhir bukan dengan mati, tetapi hidup. Nah, kematian itu menjadi jalan bagi manusia untuk sampai ke tempatnya. Jadi saya beri tanda petik untuk tempat karena sebenarnya itu surga dan neraka itu menggambarkan sebuah keadaan. Jadi surga itu adalah keadaan di mana manusia tinggal dengan Tuhan, menemukan sukacitanya, tidak lagi direwui dengan hal-hal duniawi. Jadi di sana hanya ada kebahagiaan karena manusia sudah menemukan sang sumber kebahagiaan sejati, yaitu Tuhan sendiri. Kalau neraka berarti sebaliknya. Di keadaan di mana manusia tidak tinggal bersama Tuhan, di situ tidak ada cinta kasih, mungkin penderitaan, gambarannya itu ratap dan retak gigi. Penghakiman yang terakhir, di mana keselamatan di dalam anugerah mereka yang dibenarkan melalui iman kepada Yesus akan masuk ke surga. Sedangkan mereka yang tidak percaya, tidak beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Realitas eskatologis yang pasti dan juga kekal. Di dalam gereja Katolik tentu ada konsep-konsep itu ya. Pada prinsipnya sejak semula tetap Allah kita itu Allah yang maha cinta. Maka dia menghendaki agar semua manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Hidup bersama dengan Tuhan, bahagia di surga. Tetapi pada kenyataannya tidak semua manusia memilih. Tuhan menghendaki tapi kan manusia bisa melawan kehendak Tuhan. Maka tidak semua manusia tinggal bersama dengan Tuhan. Tetapi pada prinsipnya Allah tetap menghendaki. Nah, siapa mereka yang tinggal bersama dengan Tuhan? Ialah mereka yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya, oleh karena juga perbuatan dan imannya, mengarahkan segala tindakan pikirannya untuk memperjuangkan cinta itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mengimani Katolik? Apakah juga bisa masuk surga? Bisa. Ya. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Sejauh manusia itu mengenal kasih, berarti dia mengenal Allah. Dan dia juga punya kesempatan untuk tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Lalu, kamu hidupmu penuh rahmat, penuh cinta kasih, dan ketika mati hatimu bersih, maka kamu langsung masuk ke surga yang kita kenal dengan Santo-Santa. Orang yang masuk neraka juga nggak layak, gitu. Masuk surga juga belum layak. Nah, kita sebut dengan purgatorium, gitu. Tapi penyucian. Jadi dia disucikan dulu hatinya, jiwanya agar layak masuk surga. Kepada generasi muda, memang penting untuk menjelaskan topik ini dengan pendekatan pastoral dan komunikatif. Surga neraka bukan hanya sekedar isu teologis yang abstrak, tetapi ini relevan karena menyangkut dari hidup kekal dan tujuan hidup manusia. Kita bisa mulai dengan pertanyaan eksistensial seperti apa yang terjadi setelah kita mati? Atau apa makna hidup bagi kamu? Pendekatan kasih dan kebenaran. Kita menegaskan bahwa Allah bukan hanya Allah yang kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil dan kudus. Allah yang mau mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada setiap orang yang mau percaya dan menerima kasih Tuhan. Dan jalan satu-satunya supaya orang boleh menerima hidup yang kekal adalah melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan respon orang terhadap Injil itulah yang akan di dalam kasih karunia Tuhan yang akan membuat dia percaya kepada Yesus. Memerlukan banyak ilustrasi, kesaksian pribadi, dan pengajaran-pengajaran yang lebih aplikatif, supaya kebenaran-kebenaran itu tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga menyentuh hati dan membangkitkan pertobatan serta pengharapan. Generasi muda diajak untuk melihat bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Satu, jelas bahwa ada kehidupan lain yang akan menjadi jalan bagi kita, dan itu semua sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus jelas, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Dan anak muda juga dipanggil untuk menyadari akan hidupnya, akan perjalanannya, dan akan imannya. Nanti kalau kamu mati gimana? Nongkrong ngobrol kita singgung-singgung soal tujuan hidup mereka. Secara prinsip, saya setuju dengan yang disampaikan oleh kedua narasumber
bahwa surga dan neraka bukan merupakan sebuah lokasi, bukan merupakan tempat, melainkan sebuah keadaan di mana surga adalah bersama dengan Yesus, sedangkan neraka tidak bersama dengan Dia. Saya setuju bahwa surga dan neraka ada di dalam Alkitab, yaitu dalam Matius 25 ayat 46 dan Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Saya setuju dengan Pendeta Arif dan saya kurang setuju dengan Romo Robertus mengenai purgatorium, di mana hal ini sesuai dengan Ibrani 9 ayat 27, penghakiman terjadi langsung setelah kematian antara surga atau neraka. Kita harus hidup dengan kasih dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya, relasi manusia dengan Allah melalui iman, kasih, dan pilihan hidupnya. Penekanan bahwa Allah adalah kasih dan menghendaki semua manusia selamat, serta fakta bahwa manusia dapat menerima dan menolak itu, menunjukkan pemahaman mengenai eskatologi Kristen. Tidak hanya menunjukkan keadilan Tuhan melalui penghakiman terakhir, tetapi juga menunjukkan belas kasih-Nya supaya manusia diselamatkan. Sebab keselamatan manusia tidak hanya bergantung pada agama, namun relasi kita dengan Allah. Dari kedua narasumber, maka kita bisa melihat bahwa antara iman Katolik dan iman Kristen sebenarnya melihat surga dan neraka itu pada perspektif yang hampir sama, yaitu di mana kondisi atau keadaan yang membawa kita kepada kebahagiaan, kedamaian, sementara neraka adalah suatu tempat yang membawa kita kepada ketidakdamaian itu. Jadi keduanya menunjukkan arti yang hampir sama. Saya setuju dengan pandangan kedua narasumber, baik reformasi maupun Katolik, yang menegaskan bahwa surga dan neraka adalah sebuah realiti yang kekal, bukan hanya sekedar simbol maupun kondisi. Dan hanya iman kepada Yesus Kristus yang dapat membuka jalan kepada surga sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, dan bahwa penolakan terhadap Injil selalu berujung pada pemisahan dari Allah. Untuk refleksi, izinkan saya memulai dengan pertanyaan, apakah hidup saya hari ini sudah memiliki keintiman dengan Tuhan? Di Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal dimulai dari sekarang. Bagaimana kasih Tuhan termanifestasi penuh dalam kehidupan saya, dan merasa syukur, taat, menolong, memaafkan. Oleh karena itu, konsep surga dan neraka membawa pengertian, mengingatkan kembali akan pentingnya keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Konsep teologi Kristen mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran eskatologis di mana hidup ini hanyalah sementara dan ada kehidupan kekal yang menanti kita. Hal ini harus disampaikan dengan kasih dan dengan kesadaran bahwa keselamatan hanyalah dari Tuhan Yesus yang sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Hal ini juga bergantung pada penerimaan kita terhadap kasih dan juga anugerah dari Allah tersebut. Hidup sesuai dengan integritas iman, dekat dengan Allah menuju sukacita surga. Memiliki pemahaman seperti ini mendorong kita untuk mempersiapkan hidup pada akhir yang kekal. Kematian bukanlah akhir dari hidup, namun hidup kita berlanjut dengan kesatuan Allah. Pilihan yang kita buat sekarang menentukan bagaimana nanti berakhir. Refleksi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saat ini kita dalam kondisi mempersiapkan diri. Suatu saat kita akan meninggal, kita akan dipanggil bersama dengan Bapa, dan kita juga nggak tahu surga dan neraka itu seperti apa. Meskipun keduanya adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana kita bahagia dan damai di surga, sementara kita akan celaka di neraka. Ya, sebelum semua terjadi, kita harus mempersiapkan diri. Sebagai orang Katolik, saya percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Setelah kematian, kita masuk kepada tahap penghakiman, di mana jiwa manusia itu akan berhadapan dengan Allah. Lalu disitulah dia akan dilihat dan dihakimilah. Hidup kita di dunia ini tidak lama, maka lebih baik kita gunakan waktu pendek tersebut untuk kebaikan seperti aktif berdoa, merawat persekutuan, dan hidup kudus agar semakin dipersatukan dengan Allah dan sesama.